Halo semua, perkenalkan nama saya Jonati Farah. Saya akan menjelaskan tentang penerapan yurisdiksi ekstrateritorial dalam penegakan hukum di bidang telematika. Latar belakang. Perkembangan teknologi informasi telah menjadikan dunia tanpa batas. Kombinasi teknologi komunikasi dan komputer melahirkan internet, tulang punggung teknologi informasi. Karena pesatnya perkembangan teknologi internet, kejahatan baru, cybercrime juga bermunculan di bidang ini. Cybercrime memiliki dampak yang sangat luas, seperti yang dirasakan secara nasional maupun internasional. Dalam hal ini, kejadian menjadi isu utama dalam menangani kejahatan dunia maya. Hal ini kejahatan transnasional. Untuk melindungi kepentingan suatu negara dan warganya dari kejahatan dunia maya, negara harus mengeklaim yurisdiksi transnasional, sehingga tidak ada tempat yang aman untuk penjahat dunia maya. Doktrin yurisdiksi diatur oleh hukum internasional yang diakui oleh setiap negara sebagai asas hukum umum. Baik, kita ke rumusan masalah. Bagaimana pengaturan terhadap yurisdiksi cybercrime dituju hukum internasional? Setelah dari rumusan masalah, kita beralih ke pembahasan. Pertama, pengaturan yurisdiksi dalam hukum internasional. Masalah yurisdiksi di suatu negara dapat mempengaruhi kedaulatan hukumnya. Yurisdiksi ekstrateritorial terhadap cybercrime yang dilakukan dalam yurisdiksi negara lain dan ekstrateritorial terhadap cybercrime yang dilakukan di luar yurisdiksi negara manapun. Di bawah hukum internasional, negara tunduk pada batasan tertentu dalam menjalankan yurisdiksi atas hal-hal yang mempengaruhi kepentingan negara lain. Salah satu pembatasan tersebut adalah kewajiban setiap negara untuk menghindari kesulitan ketika negara lain berusaha menerapkan yurisdiksinya. Hukum Indonesia yang mengatur kejahatan dunia maya adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 UU ITE yang merupakan bagian yang mengatur yurisdiksi bagian 2. Jenis yurisdiksi. Penegakan hukum untuk memerangi kejahatan di internet membutuhkan kemampuan menggabungkan analisis, pendekatan individual dan beberapa teori yurisdiksi. Ini mendukung keanehan yang ada di komunitas internet ataupun keberadaannya. 3 jenis yurisdiksi yang selama ini kerap digunakan, yaitu yurisdiksi legislatif, yurisdiksi judisial, dan yurisdiksi pelaksanaan. Selanjutnya, pengaturan mengenai cybercrime di Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik secara umum, undang-undang ini mengatur tentang segala sesuatu data elektronik dan pemanfaatannya. Pada awal pembentukan undang-undang ini banyak menuai kontroversi. Kenapa? Karena dianggap mematikan kebebasan dan pengekspresian diri di dunia maya. Di Indonesia sendiri memang belum dikenal tentang transfer of proceeding. Meskipun kata-kata ini sudah muncul di beberapa undang-undang, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 1 2006 tentang bantuan timbal balik, di mana pasal 4 menyebutkan bahwa undang-undang ini tidak berlaku untuk transfer of proceeding. Di Undang-Undang tentang bantuan timbal balik Nomor 1 Tahun 2006 pasal 4. Materi yang sudah saya sampaikan, maka kesimpulannya adalah Indonesia lebih baik ikut memverifikasi konvensi kejahatan dunia maya. Padahal Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada dasarnya mengikuti ketentuan konvensi kejahatan dunia maya. Keuntungan bagi memverifikasi perjanjian ini adalah Indonesia akan dapat bekerja sama dengan peserta lain jika terjadi insiden cybercrime yang merugikan Indonesia. Apalagi jika pelaku cybercrime ini ada di luar wilayah Indonesia, akan menjadi lebih kuat, bukan? Keunggulan lainnya adalah Indonesia dapat mengembangkan kerjasama teknologi informasi di negara lain, sehingga Indonesia terus dapat mengikuti perkembangan penanganan kasus cybercrime. Amandemen undang-undang dan peraturan yang memungkinkan mengalihkan prosedur di Indonesia. Salah satunya adalah Amandemen Mutual Action Act. Kasusnya pasal tentang pembatasan penugasan prosedur di Indonesia. Setelah amandemen undang-undang, pemerintah dapat memulai membahas prosedur pengalihan di Indonesia.
Cybercrime adalah salah satu bentuk kejahatan transnasional di mana persoalan-persoalan mengenai yurisdiksi. Yurisdiksi adalah kewenangan suatu negara untuk diadili suatu perkara. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Di penghujung video nanti saya telah menyediakan video tentang kasus cybercrime. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepolisian Resor Trenggalek berhasil membongkar kasus cybercrime yakni ilegal akses akun perbankan terhadap 2 orang korban yang merupakan warga Kabupaten Trenggalek. Pengungkapan kasus ini dilakukan hingga ke luar pulau. Satu tersangka berinisial YP diamankan di Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Hal tersebut diungkapkan Kapolres Trenggalek AKBP Dwiasi Wiyat Putra dalam konferensi pers yang digelar di Mapolres dan dihadiri oleh sejumlah wartawan pada Jumat 28 Januari. Dalam melancarkan aksinya, tersangka menghubungi korban melalui panggilan WhatsApp mengaku sebagai karyawan salah satu marketplace terkemuka di Indonesia. Tersangka mengatakan bahwa korban mendapatkan hadiah kemudian dengan meminta kode OTP dari korban. Dengan kode OTP tersebut, tersangka menguasai akun marketplace dan akun perbankan korban. Selanjutnya digunakan untuk melakukan pinjaman online dan mengambil saldo yang ada di rekening korban.